Punten Neng. Punten. Itu kalau dari sisi ilmu bangunan, Om, ini termasuk kelalaian ya? Kalau dari ini kelalaian pekerja Iya. Pak ini murni. Hah? Bukan kelalaian yang mempekerjakan. Bukan Pak, karena itu kan kan tidak semestinya ngukur itu pakai jidar sebenarnya mah. Jidar holo kan ngukur kan? Itu tuh ngukur apa? Mau ini pasang bata kan Pasang biasa. basa, kangge ngepaskeun bata kan. Iya. Ya, kan itu teh kan sebenarnya mah Ilmunya ngerti saya. itu kudu pakai jidar sebenarnya mah. Jadi kalau dari sisi ilmu, nih kan ini kan bangunannya juga jaraknya terlalu dekat terhadap kabel listrik dengan tegangan yang relatif tinggi. Ya, Kabel ya. gede ya, tegangan yang relatif tinggi. Nah, dari sisi tata bangunan juga nggak tepat menurut saya. Bangunan itu lantai 2 dekat kabel listrik. Itu juga beresiko. Nah, sekarang dari sisi penyelenggaraan, ini kelalaian konstruksi bangunan orang yang mempekerjakan lalai, tidak memperhatikan keselamatan, atau kelalaian juga pekerja. Ini mah penjelasan objektif gitu. Kita kan nggak ada ngurusin ngalahin siapapun. Iya, kita kalau dilihat dari aspek objektivitas bahkan dari mulai IMB aja itu udah ini ya Pak ya. Nggak punya ya. IMB nggak punya artinya sebenarnya itu tidak disarankan untuk bikin rumah di tegangan tinggi. Nah terus pas dalam pembuatan kita kan sangat sulit membedakan itu kasus kelalaian yang mempekerjakan atau yang Bekerja. karena bekerjanya juga tidak menggunakan safety dan peralatan yang memadai Pak. Oh. Kan ngurus membuat plester itu dia untuk ngepasin lah istilahnya, kan tidak semestinya pakai besi holo yang begitu panjang gitu. Oh, jadi ini ceritanya besi holo itu gimana, Kang? Holo. Holo itu kan dia mau ngepasin plester, Mau pasang bata kan pasang bata ya. Gini, kan ini besinya besi holo. ya. Besi holo itu besi untuk rangka baja. Bukan buat ngepasin Buat ukuran doang dia. Ya. Iya buat Iya. Oh, bukan masang rangka baja. Bukan buat timbangan, dia buat ngukur. Oh, ngukur. Yang itu bisa pakai besi holo, bisa pakai kayu, bisa pakai apapun. Oh, harusnya pakai kayu yang aman. Ya pakai kayu kalau deket tegangan listrik. Oh, jadi Akang teh waktu itu teh mau masang rangka baja besi atau lagi apa? Akang teh? mau masang bata. Bata. Oh, masang bata. Kan kena ditarik benang, Pak. Ya. Jadi tarik benang teh patok nanti pakai besi holo lah gitu. Oh, patok di temboknya. Kan ditarik benangnya biar lurus. Kendalian benang. Ah. Gitu. Terus patoknya itu pakai Besi holo. besi Di holo. atas saya tegangan listrik nyamber. Oh. Oh, Kayu iya. mah moal. Iya, akibat tidak diperhitungkan. Ya. Dan ini kalau si Akangnya kerja di proyek, Ya. ini bisa jadi masalah hukum ini. Bisa yang mempekerjakannya itu dipanggil berurusan ini. Gitu. Karena ini mah rumah, ya kan bukan perusahaan, ya nggak ada problem lah. Jadi Akang teh ini bata di atas, Akang teh mau masang bata supaya lurus dikasih benang lempeng gitu. Kudu di talian nanti pakai besi holo gitu. Ya, Batok kenal ya. tihang yang biasa pakai kayu sekarang diganti sama besi holo. Oh, jadi besi holonya trum. Tak kunaon pakai besi holo biasana urang lembur. Lantaran besi holo teh geus masagi ngepas. Oh. Kayu mah pan kadang teu masagi. Oh, jadi sekarang teh kalau pasang tarik benang teh di lembur teh suka pasang besi holo. Sebab manehna mah pan lurus gitu. Lurus ngepas. Tujuannya agar efektif. Ya, Tidak memperhatikan di atasnya kabel listrik. kabel listrik.
Ya, ini pelajaran penting bagi seluruh pekerja bangunan. Berhati-hati kalau bekerja di area jalur kabel listrik yang memiliki resiko. Hindarkan bahan-bahan yang menggunakan besi. Gitu Kang ya. Terus pakai safety itu penting Bapak. Kan kita kebiasaan untuk safety. Safety bangunan apa? Safety-nya? Ya minimal dia satu pakai sepatu biasakan. Pan orang lembur mah naik pakai sepatu. Dan pakai sepatu mah mainan sukunan tenginjek karena iya tingkat menyetrumnya juga enggak Oh, jadi kalau Akang ini waktu itu kerja pakai sepatu boot nya pan boot kan ya namanya misahkeun tanah. Pakai sepatu boot mungkin nyetrumnya nggak terlalu tinggi. Ya, terus pakai helm. Pakai helm. Kalau pakai sarung tangan juga mungkin tidak terlalu tinggi. Pakai helm. Akang mah pokoknya kehanap dari sepatu. Senal. Di sana. Tidak pakai sarung tangan. Tidak pakai helm. Pokoknya aku mah Gusti Allah we. Film aya bata budak di luhur teh geus langsung ke ramastaka bocor ya pan kitu ya helm apa? Iya. Teh kasalametkeun heula lah syariatna. Iya. Gitu, Pak. Ini sebelum ada kecelakaan, ada kejadian, ada firasat nggak? Di rumah ini ular Pak. Oh. Masuk ke kamar. Masuk ke kamar. Di Parung Banteng. Nya Orang naon? luka orai naon. Jadi nama tempat orang itu. Oh, ya ada firasat. Ada firasat ya. Gitu. Jadi ada ular masuk ke kamar. Nya Ular naon dah? luka orai sawah, luka orai Pokoknya ada ular masuk ke kamar aja. Harusnya makan Akang teh sekarang teh suasana yang bahagia-bahagianya ya. Nya Pak. Istri melahirkan, anaknya perempuan kan? Perempuan cantik, ya kan? Si tetehnya juga cantik saya lihat. Akangnya Sabar lagi, Pak. sabar, Kan ganteng. cerita kabari cenah bawa bajik nanti jadi boga orok teh dua cenah. Iya. Biji lu gede, Ini gede. kalau dimandiin gampang, ya kan? Lu udahlah nggak berat. Kalau ngobehin sama si teteh, Iya sama si teteh. oh luar biasa. Waduh, luar biasa. Eta pelebang ngobehan teh. Soleh bisa. Da manjur ge Akang teu bisa kan? Biasa. Ya Allah. Rencana operasinya jam Jam 6-an. jam 6 malam sore maghrib. Udah puasa. Acan tadi terus tuang. Terus sama dokternya nggak disaranin puasa dulu. Biasanya sok disarankeun Pak. Tapi dioperasinya nggak sekarang. Ya kan jadwal dokternya di jam 3 sampai jam 6. Oh, pemeriksaan. Ya. Nanti mungkin sudah pemeriksaan, suruh puasa, masuk ke ruang operasinya mungkin besok. Iya. Tapi yang operasinya satu. Satu. Yang satu mah kemungkinan masih berfungsi. Kemungkinan insya Allah. Setrum tuh persis kayak digigit ular gibug ya. Ya kurang lebih. Kalau digigit ular gibug kayak gitu, tutung Ya, tangannya. Gitu ya. Heeh. Itu bapaknya Dastam dulu yang saya bantu di rumah sakit. Itu kayak gitu tutung. Tangannya tutung hitam. Terus caroplokan Ya cara pelukan seueur sih di Parung Banteng ge. Sebenarnya. di pacok orang gibug. Ya. Di Parung Banteng di pacok orang gibug Pak Kades banyak, sir. Banyak Pak. Terus puskesmasnya nyiapin serum nggak? Kebanyakan jarang langsung selamat Pak. Langsung meninggal di tempat. Ya, paling meninggal? waktu 2 jam langsung meninggal. Berarti di desa Parung Banteng itu ada mantri nggak? Ada. Ada, oke. Di desa Parung Banteng ada mantri. Berarti di desa Parung Banteng mantrinya harus dilengkapi serum ular. Ya. Paling susah itu Pak. Nah itu. Kurang lebih sekitar 5 sampai 6 orang Pak.
Tapi untuk tahun ini udah sekitar 4 orang udah terselamatkan, Pak. Dari kebun. Hari Iya, lebih mati, Pak. Nah, Belum, Pak. Paling King Cobra itu masuk ke rumah doang. oh, jadi dengan serum. Serum. Nanti saya telepon. Sukasari itu kecamatan di situ tuh, terus kemudian daerah Pasanggerahan, Ya. Sukamulya, Masuk Pasir Manis, Pasir Jambu belah situ kan? ya Mani. itu kan di Parung Banteng, itu kan banyak orang yang meninggal karena digigit ular gibug. Oh gitu Bang, siapa? Jadi untuk daerah-daerah yang rawan terhadap gigitan ular, sebaiknya di desanya, bidannya itu dilengkapi dengan serum anti ular, Siapa? ya. Itu di Kalau ini kan ya. kita pernah ada lampu satu ke sana aja kan? Jadi di desa dicoba di data deh, kayak di Parung Banteng, Pasanggerahan, Maka siapa? Cisarua itu rata-rata meninggal karena 2 jam itu langsung meninggal. Jadi caranya di desanya itu harus disiapin di bidannya, gitu ya, gitu, Siapa? gitu, ya. Dan cara bagaimana menyuntikannya karena itu rata-rata lewat, ya. Iya kan siapa? Oke, terima kasih. Gimana? Iya kan siapa? Ya itu dioptimalkan ya. Jadi rata-rata orang sana tidak kecelakaan, tidak sakit, rata-rata dipatok ular, ya. Siapa? Ya, nuhun dok. Siapa? Tapi mental udah siap, Insyaallah siap. siap ya. Ya karena yakin istrinya setia. Insyaallah setia. Jangan salah loh kalau di hatinya ada kecemasan takut istri meninggalkan setelah diamputasi, kemudian besok bekerja bagaimana, itu mental terpengaruh. Ya, Tapi sekarang mentalnya siap siap. karena di sampingnya sudah ada Om Jen. Oh iya. Nanti bisa kerja di Om Jen ya Om ya. Bisa kerja di Om Jen. Tenang. Tinggal dari saya. Iya, kerja. Nanti begitu jag-jag mental udah siap, cari Om Jen. Iya. Langsung kerja di Om Jen. Gitu. Yakin kan? Yang penting kan orang-orang yang menghadapi masalah seperti ini optimismenya gitu kan, optimismenya untuk menghadapi pasca operasi itu yang penting. Optimis kan? Punya istri baik, punya anak cantik, ya kan? Nah, sudah punya teman baru Om Jen yang akan mendampingi setelah pasca operasi untuk bisa punya pekerjaan dan penghasilan bagi kehidupan anak-anaknya. Top kan? Semangat. Ngamalkeun amalan naon tadi penting? Salawat. Sholawatan. Gitu.
Ngadoa. Ngadoa. Yang tinggal damang. Terus alhamdulillah terus segera rezeki ngebantos. Segera peduli. Alhamdulillah. Berkah Pak Kades, ya kan? Dan Pak Kades itu berkah juga karena Pak Kades sama saya ketemu. Kayaknya masih serasa ngimpi. Oh, asa ngimpin aku naon? Biasa penang sareng bapak. Oh, alhamdulillah. Terus dibantos. Alhamdulillah pernah dengan saya. Setelah itu ketemu sama Om Jen. Dikasih tahu tengok, saya bilang tuh ada warga lagi susah. Gitu. Alhamdulillah ya. Dengan keyakinan apa bisa diselesaikan. Sampai nangis kemarin Pak. Nangis kenapa kalian sana? Saking bungahna saya ketemu sareng bapak. Alhamdulillah. Di luar dugaan kan? Iya. Coba bayangin, Anda dapat musibah. Musibahnya berat. Istri melahirkan di rumah sakit, anak lahir, popok belum punya. Biaya melahirkan dari mana? Makan setelah itu dari mana? Coba bayangin. Ya kan? Tapi Allah itu selalu ngasih jalan. Setiap manusia yang terlahir ada rezeki. Karena akangnya orang baik. Saya lihat dari wajah, sikap, istrinya juga orang baik. Jadi orang baik itu dimanapun, setiap ada kesusahan pasti ada jalan kemudahan. Itu ciri khas orang baik. Baik, punya istri baik, setia itu yang penting. Punya istri baik, setia, oh luar biasa. Itu kamu, pokoknya hebat lah. Tadi nanti bingung, ada kumaha gitu, abis tes dedaksa, bade gaduh murah kali, dama kumaha, ibu bapak kan tes sedaya gitu. Sekarang kebingungannya udah terjawab. Alhamdulillah terus plong terus lega. Dan sekarang kan setelah selesai dioperasi sudah ada yang jamin untuk bekerja, ya? Udah tenang, apalagi kan? Yang penting sehat, segala sesuatunya sudah selesai, ya? Ini pelajaran penting juga bagi para kepala desa dimanapun berada, untuk kalau ada warga mengalami kesulitan, cari jalan keluar ya. Karena tugas pemimpin itu menyelesaikan kesulitan warganya. Itu tugas pemimpin. Jabatan, kemudian dihormati banyak orang, bukan itu. Keindahan seorang pemimpin itu adalah punya kekuasaan untuk menyelesaikan berbagai kesulitan banyak orang, ya kan? Saya hari ini misalnya nyelesainnya paling bisa 1, 2 berdasarkan penghasilan yang saya miliki. Tapi kalau punya kekuasaan bisa ribuan orang setiap hari diselesaikan, bisa ratusan ribu setiap hari diselesaikan. Itulah cita-cita memimpin. Itu pemimpin tuh begitu. Coba kalau tidak punya duit, kita kan nggak bisa bantu. Makanya cari duit itu penting untuk bantu, betul Om? Oh gitu. Jadi udah kenal sama ini. Tas di pasien terang ku istri. Yang kan nelpon, alhamdulillah saya nu. Nah tinggal di. Oh kemarin nggak ketemu ya? Nggak menuju. Ui kau, nanti baru banteng. Nggak ketemu. Sekarang sudah ketemu. Alhamdulillah. Sudah ketemu, sudah tenang. Nah, tenang Pak. Istri di rumah sudah punya bekal. Ya, alhamdulillah. Akang ke rumah sakit. Jong Jon. Pak Kades di belakang mendampingi sambil nunggu istrinya lahiran. Anak ke sahabat hiji. Ka 4 Pak. Woi.
Lain. Opat. Topan. Anu kahiji Gaji pamaget Pak. megat sekolah Sekolah kelas 6 SD. SD kedua Kedua SD kelas 1. ketiga Pak Ud keempat ini yang ini bapak nggak KB pakai Pak. pakai terus jebol. Kemarin kecolongan. Itulah bedanya pil KB sama pilkada. Kalau pilkada sudah jadi lupa, kalau pil KB kalau lupa jadi. Ai si Aki nuju eta amprok yang abdi tukang odomo orang Ciriripnya. Aya na vlog. Ayahnya Nah, orang mana eta si Aki? orang itu jumlah itu dah nah daerah Ciririp tadi ya. Lu kerta mana? Anu dombana loba. Aki naon? Anu hayang padidi deui bupati teh ah. Oh, yang punya rumah sakitnya meninggal. Meninggal ada jak tengah Yang punya rumah sakit ya, Iya, yang dokternya ini. banyak. banyak tengah banyak rumah Tapi kalau si Akang yang aslinya masih hidup, hidup. masih hidup. Oh, masih, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi Akangnya yang penting harus hidup. Gede Pak. Saya nganter sampai sini ya. Nanti diteruskan oleh Bapak Binjen Saiful Bahri ya, ngurus sampai dalam sampai selesai. Ya. Nuhun ya, sing sehat. Ya Om. Ya, Ya, terusin ya. ya, siap aja. Sami-sami ya.